Ya, ada yang bisa dipakai pindah. Oh iya, nanti siang ada hybrid ya adik-adik ya, yang bisa datang konsep tadi ya, jam setengah 2 ya. Jadi beres kelas, langsung berangkat aja. Beres kelasnya kaset langsung. Ya. Di Greko lantai UG ya, bukan di lantai satu lagi ya. Kita sudah turun satu lantai dari yang kemarin. Ya, satu orang pimpin dulu, minta tolong Jo, boleh pimpin dulu aja. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Jo. Yuk, kita lanjut ke yang kemarin. Yang kemarin kita sudah bahas konsep yang mencari alas prisma ya, segi 5 dan segi 6. Segi 6 aja ya, segi 6 beraturan. Nah, sekarang kita belajar, kemarin udah belajar nyari luas permukaannya ya. Luas permukaannya udah kita cari. Nah, sekarang kita coba lihat yang ini. Kemarin kita sudah cari volumenya. Ya. Yang ini volumenya sudah kita cari. Tapi sekarang Kak Bandar minta coba adik-adik cari luas permukaannya dari prisma segi 5 yang kita sudah pernah cari kemarin. Ya. Kalau kemarin kan baru luas prisma segitiga ya, luas permukaan prisma segitiga ya, yang kemarin ya. Nah, coba sekarang cari luas permukaan yang ini. Ingat luas permukaan berarti sisi yang di luar ya. Berarti ada alas dan tutup sama sisi tegaknya. Kalau prisma segi 5 bisa lihat di gambar berarti sisi tegaknya ada berapa? Sisi tegak prisma segi 5 ada berapa berarti? Kemarin sisi tegak prisma segitiga kan ada 3. Oke ya. Nah, sisi tegak prisma segi 5 yang ada di gambar ada berapa? Coba. Adik-adik bisa perhatikan ya. Ada berapa sisi tegaknya? Alas dan tutupnya kan udah pasti, ya kan? Kedua tuh. Dan itu kan kemarin kalau kita udah nyari luas alasnya ada tertera di situ ya. Berarti kan tinggal kalikan 2 aja, ya kan? Karena alas dan tutupnya bentuk bangunnya sama. Sisi tegaknya sekarang. Sisi tegaknya bentuknya kan persegi panjang selalu kan? Itu ada berapa persegi panjang? Ada yang bisa menjawab? Berikan jawabannya sih. Dari gambar tersebut sisi tegak berarti sisinya yang berdiri itu. Ada berapa sisi? Ada berapa persegi panjang? Ada yang bisa? Berapa? 5. Hey, good. Nah, berarti nanti cari 5 persegi panjang, luas persegi panjang ya. Luas alasnya sama luas tutupnya sama. Luas alasnya udah ada di situ kan. Tinggal jangan nanti nyari luas persegi panjangnya. Satunya berapa luas kan gitu. Di situ ada jelas tinggi prismanya 14. Iya kan? Tinggi prismanya 14, kemudian panjang sisi yang bawahnya itu 8 cm. Itu udah enak tuh. Ya. Sebetulnya nanti sistem persegi panjangnya bentuk bangunnya sama Kak? Iya, bentuk bangunnya semua sama persegi panjangnya. Sama kayak kemarin prisma segitiga ya. Prisma segitiga kemarin kan bentuknya siku-siku. Jadi agak beda sedikit aja itunya, ukuran persegi panjangnya gitu. Sedikit aja beda. Kalau ini udah sama semua. Oke, berarti ini kan 8. Kan? Ini 8, ini 8, ini 8, ini 8. Oke ya. Lalu berarti tingginya kan 14. Berarti ini 14. Ini 14. Ini 14 juga. Sorry. Bukan di situ posisinya. Tingginya ya. Sisi tinggi. Sini jelas ya udah 14, sini juga udah ada 14.
Sekarang kita tinggal ngomongin luas permukaan prismanya aja, berapa jadinya. Bisa ya. Karena memang ini diskusi yang mau ya. Jadi luas permukaan prisma Paru-paru itu sama aja luas alas ditambah luas tutupnya ditambah 5 kali luas sisi tegaknya ya. Oke, luas alasnya kemarin sudah ada 110 kan, 10 cm persegi. Luas tutupnya juga kan bentuknya sama ya dengan alasnya, 110 cm persegi juga. Lalu ini 5 kali luas sisi tegaknya kan tadi kabar dari sounding bahwa dia bentuknya persegi panjang. Berarti luas persegi panjang itu berarti kan panjang kali lebar. Ya kan? Berarti ini 110 tambah 110, 220 cm persegi ditambah 5 kali panjangnya yang mana kan? Panjangnya itu sebagai tinggi. Ingat, sisi paling panjang itu adalah punya nilai lebih panjang ya. Dan lebih panjang kan 14 dibanding 8. Ya kan? 14 kali lebarnya berarti yang 8. Persegi panjangnya di potret, bukan landscape ya. Kita kenal persegi panjang kan landscape biasanya ya, bentuknya ya. Bukan potret. Nah, kali ini persegi panjang bentuknya landscape. Potret, bukan landscape. Gitu. Nah, tinggal lanjut aja adik-adik. Kira-kira nanti jalan hasilnya berapa. Jadi udara itu bisa masuk ke dalam bagian tidak bisa kurang lebih sudah seperti itu. Tapi kalau memang tidak kata-kata langsung masuk pada pembagian pada semacam pembatasan juga kan layar itu di desain sudah tadi. Lagi ya, ya baru-baru pasar nanti ini sebenarnya kelas 8 kita nanti belajar. Paru-paru kita akan ada pokoknya obat satunya adalah ini terkait dengan insulin dengan percobaan juga ini mengeluarkan cairan pankreas. Oke. Ustadz tadi ada ke Zara, oke, ya. Thank you. Ya. Dapatnya berapa? Luas permukaan? Berarti 5 kali 14 kali 8 dapat. 5 kali 14 kali 8 berapa? 160 cm persegi. Jadi ditambahin aja nih tinggal. Jadi berapa nih? 220 tambah 560. 780. 780 cm persegi. Nah. Jadi luas permukaan prisma yang punya panjang sisi 8, tinggi prismanya 14, dan dia prisma segi 5, maka luas permukaan keseluruhan prismanya itu 780 cm persegi. Ingat permukaan itu di luar, nggak pernah ada permukaan yang di dalam ya. Jadi kita nanti bakal cari luas permukaan yang di luar aja. Kalau ngomongin yang di dalam itu nanti ngomongin volume. Gitu ya. Itu cara mudah mengingat perbedaan antara volume dan luas permukaan. Oke? Ada kesulitan? Kalau tidak ada, Kak Bandar lanjut ke yang berikutnya. Permukaan segi 6. Yang bentuknya segi 6. Sudah? Silakan dicatat. Yang udah nyatet boleh kasih jempolnya. Kita lanjut ke yang prisma segi 6. Aman ya? Ada pertanyaan nggak? Oke.
masak yang banyak ya, Oh, berarti bisa jadi biar cukup sampai malam nanti ya Putri ya. Oke, ini organ yang dalam. Terus kita mau lihat organ yang luar ya. Organ pada tubuh kita, pada hewan, pada manusia yang bagian dalam, bagian dalam, bagian luar. Ya. Nah, Iya. ya, Oke, yuk bagian lanjut ya. luar itu yang sebenarnya kita bisa tahu adalah Nah sekarang yang prisma segini. Kemarin kita sudah cari luas alas ya kan, betul ya? tahu Oke, luas alasnya sudah, luas tutupnya sudah, luas alas sama tutup kan sama ya? Tinggal cari luas sisi tegaknya aja. Coba adik-adik cari dulu luas permukaan dari prisma segi 6 ini. dikaitkan dengan paru-paru. Tinggal cari luas sisi tegaknya aja. Sisi tegaknya ada berapa berarti? Ada berapa persegi panjang? Sisi tegaknya ada berapa persegi? 6. Oke, berarti tinggal cari luas 6 persegi panjang yang ukurannya tingginya 20, lebarnya 12. Terus telinga, eh, telinga itu adalah alat pendengaran dan juga nanti terkait dengan keseimbangan tubuh. Ya ini organ-organ juga termasuk ya. Misalnya mata ya ini biasa. Ya, nah, tidak itu kelas 8 kita kurang lebih ini organ pada manusia, baik yang bagian dalam maupun yang bagian luar ya. Tapi harusnya masih ada beberapa yang lain yang saya tidak sebut itu. Nah, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa kebayang organ-organnya begini. Berikutnya kita mau lihat organ pada tumbuhan. Ya, kalau pada tumbuh kita apa ya? Ya. Organ pada dalam tubuhan. Betul ya. Jadi yang terlihat ada apa? Batang, dia daun. Ya, akar, batang, daun. Ya, tapi kita udah dari dulu ya, berarti 2. Akar itu secara umum sih untuk ini kan yang paling bawah ya. Ya tentu saja dia sebagai penopang juga gitu. Dia menopang berdasarkan hubungan ya. Ini bisa maksudnya ada buat penopang. Terus alat pengapasannya kayak pembangunan ya banyak sih sebenarnya cara makannya udah bisa diatur. Sudah? Dapat? Total luas permukaan. Itu bersih itu
tempat tumbuhnya jarum. Terus memperluas tujuan supaya bisa menangkap cahaya matahari gitu ya. Bisa, terus kalau pengambilan juga bisa. Jadi milik-milik akar, cuma fungsinya kita baca dari beda gitu ya. Ini yang sesuatu yang akan lebih kehilangan antara batang dengan akar. Jadi batang itu sebagai alat transportasi alat transportasi dan makanan dari akar dahulu. Sudah dapat adik-adik? Kalau dalam sendiri fungsinya ya fotosintesis ya, itu yang paling ingat. Sudah. Kalau belum Ya. fungsinya apa ya? Oke, berapa total? 1872 cm kuadrat. Oh, menarik. 1872 akar 3. Wah, ini menarik nih jawabannya. Ada lagi yang lain? Seru-seru. Jawabannya seru. Bisa, itu juga salah satunya. Tapi mungkin yang lebih umum bahasa itu begini. Jadi nanti alat pengambilan tujuannya. Nanti kan ya ada tujuannya. Membantu lubang, tapi kan ya itu kalau terkait dengan hewannya. Tapi kalau untuk tujuan sendiri ya tinggal itu untuk alat pengambilan. Jadi untuk bisa mengambil dari tujuan. Ya. Nah, terus kalau lubang gimana? Biji. Buah itu sebetulnya adalah pokok dalam yang berasal buah ya. Jadi kita kalau ditanya tujuannya atau gunanya apa ya, itu merupakan hasil akhir. Ada lagi yang lain? Berapa jawaban? Ya bisa dimakan kalau boleh digunakan gitu ya. 1872 akar 3 cm kuadrat. Oke, menarik. Hampir semua sama ya? Oke, yuk adik-adik kita coba ini ya, coba cek jawaban adik-adik semua ya. Oke, nah luas alas dan tutupnya kan sudah oke, kan? Jadi luas permukaan itu kapan terus di bawah sini? Luas permukaannya berarti dia tidak ada peran langsung bagi luas alas output atau hasil ditambah luas tutupnya ditambah 6 kali sisi tegak ya, 6 sisi tegak. Oke, luas alasnya sudah ada. kalau Itu 216 akar 3 ya. Luas tutupnya pasti sama kan dengan alasnya, 216 akar 3 lalu ditambah dengan 6 kali sisi tegak ya, 6 kali 20 kali 12, betul ya? pembagian sistem organ. Oke, terus 16 akar 3 ditambah 216 akar 3 berapa tuh? Berarti jadinya 432 akar 3 ya. Oke, lalu 6 kali 20 kali 12 berapa? 6 kali 20 kali 12 1440. Nah, tanyanya berikutnya begini adik. Apakah akar 3 yang ada akar 3-nya dijumlahkan dengan yang tidak ada akar 3 itu bisa? Oke, menariknya begini ya. Bentar, kita lihat perbedaan jawaban adik-adik. Sekarang Kak Bandar tanya, nilai dari akar 3 berapa? 432 akar 3 itu kan sama aja 432 dikali akar 3 ya.
Akar 3 itu berapa sih? Nilai dari akar 3, boleh pakai kalkulator coba aja. Berarti mendekati 2, di antara 1 dan 2 tuh nilainya. Gitu. Nah, sistem ini gini. Ada yang bisa bantu pakai calculator? Nilai dari akar 3? Kerjasama untuk melakukan suatu fungsi, ya. Dan fungsinya itu lebih kompleks daripada apa yang dikerjakan satu orang. 1,7320. Oke, kita ambil dua angka ya, 1,73 ya. Nah, coba dikalikan 432 kali 1,73. Ya, jadi saya coba tuliskan 432 kali 1,73 coba dikalikan. ini kelompok 747,36. 747,3 berapa? 6. 6. Oke. Ini ya. Nah, lalu ini kan sudah kita pecah nih, tinggal kita tambah 1440. Tambahin ya. Berarti ini 0,36-nya tetap. Lalu ini 7-nya turun, 4 tambah 4, 8. 7 tambah 4, 11. Ini berarti jadi 2. 2187,36. Secara pakai bentuk desimal. Ya. Oke. Sampai sini clear ya? Nah, sekarang Kak Bandar bandingkan dengan tadi jawaban adik-adik. Jawaban adik-adik itu 1872. Kita cek ya. 1000, kalau misalkan ini 1872 akar 3, berarti sama aja 1872 dikali dengan 1,73. Akar 3 itu kan jadinya berapa? 3.238. 3.238,56. 56. Oke. Nah, dari sini terlihat bahwa ternyata kalau ada bilangan akar dengan bilangan biasa dijumlahkan, itu nggak bisa. Karena hasilnya kan beda ya. Oke. Lalu terus gimana Kak solusi jawabannya? Nah, solusi jawabannya adik-adik cukup berhenti sampai di sini. Berhenti sampai di sini saja. Ya. Jadi kalian sudah betul tadi proses tahapannya sampai di sini. Berhenti sampai di sini. Ini 432 akar 3 cm persegi ditambah 1440 cm persegi. Udah, ini jawabannya. Kalau mau dijadikan ke bentuk desimal, bentuknya yang begini. Ini totalnya jadinya berarti 2187,36 meter cm persegi. Masalahnya adalah biasanya di soal tidak pernah diketahui nilai akar 3-nya berapa. Ya, karena kan waktu ujian misalkan kalian tidak dikasih pakai kalkulator atau alat hitung yang lain ya. Masalah utamanya itu. Jadi kalian cukup menjawab di posisi yang tengah ini, 432 akar 3 ditambah 1440. Ya. Kalau mau dijadiin ke bentuk desimal, kita udah cari tadi ya. Jadi Kak Bandar kasih notes bahwa bilangan akar dengan bilangan biasa itu tidak bisa dijumlahkan. Kecuali kayak gini. 216 akar 3, sama-sama akar 3 ya nih, 216 akar 3 dengan 216 akar 3. Sama-sama akar 3, maka bilangan depannya bisa dijumlahin. Oke? Yang punya akar yang sama, bilangan depannya boleh dijumlahin. Oke, Kak. Nangkep ya? Oke. Tapi beda dengan 1440 ini, yang nggak ada akarnya. Itu nggak bisa dijumlahin. Karena yang bisa dijumlahkan hanya yang akarnya sama. Nanti kita belajar akar dan pangkat di kelas 9 ya. Ya, berarti membahas pencernaan gitu ya. Clear ya sampai sini ya. Jadi nanti kalau ketemu soal lagi,
kalian bisa lewatin proses yang begini. Ya. Kak, kalau kayak gini misalkan jawaban yang di tengah nih tanpa desimal, betul nggak? Kakak betulin nggak? Ya pasti kakak betulin, kecuali Kak Bandar kasih nilai akar tiganya berapa di soal. Biasanya di soal tidak diketahui nilai dari misalkan akar tiganya atau akar duanya gitu. Sampai sini clear ya adik-adik ya? Aman? Oke. Ada pertanyaan dari prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 6 tentang luas permukaannya. Ini lebih mudah dibanding kita cari volumenya. Kemarin kita udah lewatin yang susahnya dulu ya, volumenya dulu baru kita cari luas permukaannya. Ini lebih mudah. Ngomongin luas permukaan itu paling gampang. Karena cuma ngitung luas yang ada di luarnya aja, nggak kita ngomongin yang di dalam. Zat-zat sisa yang dikeluarkan gitu, mengeluarkan Oke. zat-zat sisa Jelas ya? urin gitu ya. Nah, berarti organ yang terlibat misalnya apa? Sekarang Kak Bandar kasih latihan lagi tentang prisma segitiga dan prisma segi 5. Jadi kalian bisa pilih atau satu soal aja ya. Luas prisma segi 5 aja. Kalau segitiganya ini kayaknya masih gampang kayak yang kemarin. Ya, yang prisma segi 5 aja ya. Oke, udah dicatat yang ini? Yang ini total sudah dicatat semua? Udah? Lanjut ya. Kak Bandar pindah ke yang sekarang Kak Bandar kasih latihan tentang yang luas prisma segi 5. Ini semua bahannya sudah ada di Google Classroom, sudah lama Kak Bandar upload. Kalian tinggal lihat sebetulnya adik-adik. Pelajari. Kak Bandar tinggal menjelaskan aja sebetulnya. Oke, ini prisma segi 7 nih, menarik nih. Mau coba nggak? Tingginya diketahui, alas segitiganya diketahui, tinggi prismanya diketahui. Mau dicoba? Prisma segi 7 nih jarak. Ya, coba cari luas alasnya dulu. Lalu luas seluruh sisi tegaknya. Dan berikutnya nanti udah dapet A dan B, baru kita cari luas seluruh sisi prismanya atau luas permukaan prismanya. Oke ya. Kak Bandar kasih waktu mungkin sekitar 10 menit, adik-adik bisa kerjakan. Gak apa-apa, nanti kita lewat sedikit, karena memang kelas 9 sudah nggak ada kelas, nanti lanjut di kelas 7. Ya, sebetulnya sistem organ itu, kalau dilihat pada tujuan, itu tidak ada gitu. Kenapa? Kita pasti punya organ itu. Oke, alasnya bentuknya apa tuh? Kalau sesuai di gambar. Keseluruhannya segi 7, berarti ada 7 segitiga ya. Oke. Sekarang kita hitung luas segitiganya dulu aja. Berarti luas alas itu sama dengan 7 kali luas segitiga. Oke, sekarang lihat segitiganya. Alasnya berapa? Segitiga tersebut punya alas berapa? Berapa tuh? 10. 10. Tinggi segitiganya? 10,4. Dikali 10,4. Berarti dibagi 2 ya, alas kali tinggi bagi 2. Oke. Nah, 10 bagi 2 bisa nggak? Bisa 5. Iya, ini kita coret aja ya. Kita peringkas saja dia. Ini kita coret jadi 5. Berarti 7 kali 5 kali 10,4. Berapa tuh? Tujuh kali 5 kali 10,4. 490, pas ya? 190 cm persegi. Oke, sampai sini aman? Bentar, 52 kali 7. 52 kali 7, apakah betul 490? Kayaknya enggak deh. 364. Ini salah ya? 394. Luas alasnya udah dapat ya, nah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang luas seluruh sisi tegaknya. Berarti kalau prisma segi 7, sisi tegaknya ada berapa persegi panjang?
Di sini ada berapa persegi panjang berarti? Ini 1, 2, ini yang ini 3, ini 4, ini 5, yang ini 5, ini 6, ini 7. Jadi ada 7 persegi panjang. Berarti luas sisi tegaknya ya. Luas sisi tegak. Ada 2 gitu ya. Dan terakhir Berarti 7 kali luas persegi panjang. Ukurannya berapa persegi panjang? Persegi panjangnya ukurannya berapa tuh? Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Ya 16. Panjangnya 16, lebarnya 16 kali 10. 7 kali 16 kali 10 berapa? Nah, itu sebetulnya 160 kali 7 berapa? 1120. 1120 cm persegi. Oke, luas sisi tegaknya sudah, luas alasnya sudah, tinggal kita cari luas permukaan prismanya, betul ya? Berarti yang C ini berarti luas alas ditambah luas tutupnya ditambah luas sisi tegaknya. Oke, luas alasnya tadi 364 cm persegi. Tutupnya berarti sama ya? 364 cm persegi. Luas sisi tegaknya 1120 cm persegi. Nah, tinggal jumlahin aja nih. Luas alas tambah luas tutup tambah luas seluruh sisi prismanya berapa tuh? Sisi tegak prismanya 1848 cm persegi. Ya. Finish ya. Gampang kan? Kalau sudah ngerti konsep prismanya, lihat alasnya mau bentuknya apa juga, itu bukan sebuah kesulitan lagi buat adik-adik cari luas permukaan. Ya. Nanti hari Kamis kita masuk ke limas. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang kubus, balok, lalu sekarang prisma. Nanti di terakhir kita bahas tentang limas. Ya, pelajari dulu bahannya yang ada di Google Classroom. Ya, kalian bisa download, bisa buka di handphone karena itu bentuknya PPT. Kalian bisa baca dulu tentang limas ya. Oke. Sampai sini aman? Ada pertanyaan tentang prisma? Jadi nanti kalau pas PAS, Kabander kasih soal tentang luas atau volume prisma, aman ya? Kalau nggak aman berarti kalian tidak review lagi pelajaran ya. Sudah kan? Yuk kita absen ya. Silakan open cam-nya. Thank you yang dari awal sudah open cam. Kabander ingetin lagi buat adik-adik yang game dari awal. Ingat kesepakatan kelas kita ya adik-adik ya. Supaya kita pembelajarannya bisa dua arah. Kabander bisa lihat adik-adik, juga bisa lihat Kabander. Ya, yuk, sini. 3, 2, 1. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih, Pak. Oke, semuanya. Yuk. Ya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Iya, thank you. Rita, thank you.